jiwamu. Kenalkan, saya Vita Mindset Trainer. Saya membantu klien-klien untuk memperbaiki cara berpikir mereka di bidang psikologi, spiritualitas, filsafat. Saat trading itu apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, apakah degan, pusing mikirin utang atau apa. Ketika kita berlatih sadaran, maka kita akan lebih baik dalam menjalani kehidupan. Anggap aja kita pas mau meninggal, apa yang akan kita pikirkan di 10 menit tersebut. Misalnya ini grafik naik atau turun gitu ya. Atau kita memikirkan anak kita atau pasangan atau kematian. Ternyata menurut penelitian, apa yang paling terakhir kita pikirkan adalah itu yang paling berarti buat kita. Itu gambar bayi yang happy ya, bebas, lepas, merdeka, tanpa ada beban. Kita dapat memiliki jiwa seperti bayi ini jika kita bisa terlepas dari beban pikiran yang kita ciptakan sendiri. Gambar yang kedua tentang keseimbangan. Balancing in life. Di atas ada spiritual, bagaimana cara kita berpikir mengenai Tuhan, bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan. Lalu sisi emosional, bagaimana kita menyadari dulu deh minimal ya perasaan saya tuh setiap detiknya kayak apa. Memahami ternyata dari pikiran saya nyambungnya ke perasaan saya. Keseimbangan antara pikiran dan perasaan ini akan mempengaruhi sel tubuh kita. Pikiran kacau, hatinya kacau, sel tubuh ikut stres, akhirnya jadi penyakit. Impian kita tidak menjadi kenyataan karena semuanya berada di low vibration. Fisik kita perlu diperhatikan, tidur, pola makan, pola olahraga. Manusia diciptakan memang untuk bergerak. Teman-teman trading banyaknya duduk, posisi tubuh fisiknya ya begitu terus. Kecuali sambil memperhatikan sambil gerak atau berdiri. Secara mental, apa nih yang ada di pikiran bawah sadar kita, program-program misalnya suka keinget masa lalu, berpikir untuk masa depan, cemas, itu semua mempengaruhi mentalitas kita. Jadi keempat unsur ini memang perlu dalam ukuran yang semuanya seimbang. Kalau sudah seimbang, untuk merasa bahagia yang sejati itu lebih mudah. Ini grafik kecerdasan emosional. Ini dibikin sama David Hawkins. Kalau force ini yang merah, artinya itu kita ada di vibrasi yang rendah. Misalnya kita merasa putus asa, khawatir, menyalahkan, menghina, benci, sombong. Ketika kita bervibrasi rendah, maka kita menjadi magnet bagi kejadian ataupun tradingnya. Terus apa yang kita pancarkan akan mempengaruhi sekitar kita dan kehidupan kita secara keseluruhan. Di atas namanya power, perasaan memberdayakan diri, kita tahu tujuan hidup kita ikhlas, sabar, memaafkan, optimis, buat diri kita bervibrasi tinggi hingga kita mendapatkan banyak keuntungan, kita profit terus, kita gembira, kita lepas, bebas, tidak terikat apapun. Mungkin ini saatnya untuk kita refleksi diri, merenungi. Kita ada di posisi yang mana sih di situ dalam keseharian? Dalam setiap detik ada di vibrasi yang mana? Karena itu mengaruhi utama tubuh fisik kita. Ini hasil perenungan saya mengenai aktivitas teman-teman yang menjalani perannya banyak ya, peran sebagai ibu atau ayah atau juga sebagai anak, terutama profesi sebagai trader. Keterikatan menimbulkan penderitaan untuk diri kita sendiri. Misalnya keterikatan pada harapan untuk selalu profit, lalu ternyata kegiatan melihat grafik itu juga membuat kita jadi autis, jadi terisolasi dari dunia luar. Itu juga bentuk keterikatan, bisa menimbulkan gejala kesombongan. Kita berpikir saya bisa nih cari duit dengan cara ini, profit saya banyak. Jadi ketika kita ada kesombongan, kita sudah tidak seimbang dalam hal mengandalkan Tuhan. Ada big difference antara kita baru trading, baru duduk, lalu kita berdoa dulu, Tuhan terima kasih semuanya dimudahkan untuk trading saya kali ini. Terima kasih saya serahkan semuanya dan saya mensyukuri apapun yang Engkau berikan untuk saya. Kali ini kita mungkin bisa jadi serakah seperti menuhankan uang. Ya uang saya udah banyak, saya pengen beli ini, beli itu. Tapi keseimbangan dalam hal berbagi kepada sesama mungkin dilupakan. Lalu keterikatan pada kegiatan trading yang membuat tidak memikirkan tubuh fisik. Udah malam, udah subuh, terus hayo terus trading gitu. Padahal kita tahu misalnya saya udah ngantuk, udah jam 2 subuh tuh udah kepalanya udah nyut-nyutan berat, tapi terus aja. Keterikatan selanjutnya adalah keterikatan pada kursi, udah pewek nggak mau gerak. Kita perlu sadar kalau keseharian saya lebih banyak duduk memang. Saya baca buku atau saya belajar dari video YouTube atau saya handle klien sambil saya duduk.
Tapi ada momen di saat kayaknya aku perlu jalan kaki deh. Saya sempatkan 5 menit untuk keluar dari kamar, jalan kaki, misalnya minum atau ke WC atau jalan kaki di luar rumah. Saya ganti suasana dulu. Kadang kita tidak begitu menyadari bahwa misalnya seminggu ini terlalu banyak di ruangan sendiri dan kurang bersosialisasi dengan orang rumah. Lalu saya berpikirnya, mau sampai kapan sih saya ada di posisi ini terus? Kan mereka juga memerlukan saya dan saya juga memerlukan mereka yang untuk memberi perhatian. Kalau saya sakit, yang handle kan mereka gitu, yang merawat kan komputer-komputer ini atau buku-buku ini. Itu memang perlu kesadaran untuk menyadari jiwa kita nih lagi butuh apa. Jadi itu yang bisa membuat kita selalu berada dalam keseimbangan. Awareness atau mindfulness, bisa nyadar, direm sedikit, lalu untuk memperbaiki hubungan yang lain. Yang kedua adalah faktor intuisi. Bisa sangat powerful dan sangat membantu kita kalau intuisi ini digunakan dan diberdayakan dengan baik. Dia datangnya firasat, kita tahu nih misalnya teman-teman lagi trading, wah nih pagi ini firasatku nih mengatakan bakal naik atau bakal turun. Kalau kita bisa melatih namanya keheningan, pikiran diheningkan, hati diheningkan, nanti intuisi akan makin kekuatan. Bagusnya kalau intuisi dilatih, bisa tahu duluan ya sebelum kejadian untuk sesuatu hal, lalu kita lebih feeling good karena intuisi ini berhubungan dengan suara spirit guide atau suara Tuhan atau suara malaikat atau pendamping kita, kompasnya kita lah, GPS-nya kita gitu. Jadi kita nggak nyasar. Dilatihnya dengan meditasi atau mengarahkan fokus pikiran dalam keseharian kita. Lalu juga mengubah mindset, pola pikir kita mengenai kegiatan trading untuk namanya keseimbangan. Cara berpikir kita diperbaiki. Pikiran kita kan selalu bising biasanya, pikiran masa lalu atau masa depan. Ketika kita mulai menyadari setiap detiknya aku lagi mikir apa, dari situ kita bisa tahu ternyata program di pikiran bawah sadar kita itu seperti apa. Kalau program penuh dengan vibrasi negatif, program dari masa lalu misalnya aku ini minderan atau aku nggak layak bahagia, itu semua ada di program bawah sadar dan kabar baiknya itu bisa di reprogramming, bisa diperbaiki dengan memasukkan sugesti yang baru. Misalnya aku selalu profit, selalu dimudahkan dalam trading ini, itu semua bisa disetting oleh pikiran sadar kita. Asal pikiran kita nggak ngaclok pergi kemana-mana lagi, bisa fokus ke situ, kita bekerja sama dengan semesta, akhirnya itu bisa mewujud. Perlu juga menemukan calling, panggilan jiwa. Saya waktu itu pernah ke salah satu bank swasta, lalu saya ngobrol sama customer service-nya. Mas ini bilang saya kerja untuk mencari nafkah, dia baru lulus, tapi saya tanya panggilan jiwamu apa? Dan dia bilang bercocok tanam. Jadi solusinya setelah dia kerja, dia melihat tanamannya di rumahnya dia, lalu merawat mereka, itu untuk menjaga keseimbangan. Ketika kita trading tapi kita melakukan panggilan jiwa kita, maka gak seimbang jadinya, kayak ada yang kurang. Saya senangnya nyanyi, udah lama nggak nyanyi, jadi kayak ada jiwa yang dingin, kayak bukan saya. Untuk bisa naik lagi vibrasinya, untuk seperti bayi tadi, maka saya bernyanyi lagi, mulai setidaknya saya bernyanyi. Lalu kita juga perlu menemukan makna hidup. Ketika kita meninggal, orang-orang mengingat kita sebagai siapa? Hanya yang, oh iyalah dia mah trading mulu, jadi saya juga nggak gitu kenal gitu. Atau kita dikenang sebagai orang yang dari hasil profit kita ternyata kita berbuat kebaikan buat banyak orang, tapi juga tidak terikat dengan keinginan kita, terus masih dalam keseimbangan. Setidaknya apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat buat banyak orang, bisa berbagi ilmu trader lainnya. Kalau memang sudah jago itu juga bagus untuk menaikkan vibrasi kita. Saya selalu mengingatkan diri saya, waktu di semesta ini abadi, tapi waktu untuk si Vita ini hidup terbatas. Ada waktunya untuk trading, ada waktunya untuk berbagi cinta dengan keluarga, dengan teman-teman, ada waktunya untuk berdoa, dan semuanya kita seimbangkan. Lalu lebih aware, lebih mendengarkan tubuh kita perlunya apa. Oh, perlu tidur ya, perlu olahraga. Kadang kalau trading mungkin pas tidur pun tutup mata. Di sini tuh penuh dengan cat. Jadi saya juga kalau main games tuh suka kalau udah kelamaan di sininya udah muncul. Saya tahu saat tersebut saya udah overload, sudah terlalu banyak yang masuk ke pikiran bawah sadar saya dari games tersebut. Jadi saya perlu stop. Biasanya kan Sabtu Minggu tutup ya. Nah, itu gunakan benar-benar untuk merefresh diri kita, bikin senang, bikin happy, untuk me time. Jadi bisa balance. Sabtu Minggu gunakan memang untuk yang lebih bermanfaat. Misalnya baca buku. Ketika kita baca buku, pola pikir kita akan berubah, akan lebih luas dan lebih tahu banyak hal di luar kebiasaan kita trading.
saya apa sih dengan trading ini? Faktor why, kenapa saya melakukan ini, untuk apa, dan manfaatnya apa. Nah, itu perlu jelas dulu. Ketika niatnya ada dan nanti dilakukan, ketika sudah ada profit, itu membuat hidup kita lebih punya makna, punya nilai, value. Perlu ingat juga impian gitu ya. Biasanya di meja belajar, teman-teman bisa mencobanya. Di belakang situ ada foto-foto impian yang ingin kita tuju. Misalnya cari foto rumah atau inginnya keliling dunia atau apa. Cari foto-foto tersebut, bisa gunting dari majalah atau memang cari dan ngeprint. Foto-fotonya akan masuk ke pikiran bawah sadar dan membuat alam semesta ikut membantu untuk mewujudkannya. Lalu faktor manajemen waktu. Membagi waktu. Kita bukan nggak punya waktu ya, tapi bagaimana kita memanfaatkan waktu yang ada. Waktu kita hidup ini terbatas. Ada satu buku yang mengatakan 8 jam ketiga dalam keseharian kita, gitu ya. Jadi kita kan tidur misalnya 8 jam, bangun beraktivitas 8 jam, pulang ke rumah itu 8 jam ketiga sampai jam 12 malam, itu adalah waktu yang sangat menentukan kesuksesan kita. Misalnya kalau habis pulang dari kantor, nggak ngapa-ngapain lagi nih, tinggal makan, istirahat. Tapi ada orang juga yang menggunakan 8 jam ketiganya ini untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Baca buku atau ikut kursus malam, ternyata adalah faktor yang menentukan kesuksesan. Yang bisa digunakan juga adalah mendengarkan musik pas lagi trading. Kita senengin musik instrumen juga nggak apa-apa, atau podcast. Jadi pikiran kita tidak terlalu berisik karena kita enjoy dengan musik yang kita dengarkan. Lalu dalam keseharian perlu melatih rasa syukur. Kalau misalnya profit udah ya untuk bersyukur, tapi saat loss bisakah kita bersyukur? Kalau sudah dibiasakan dengan bersyukur apapun itu kejadiannya, maka kita pas loss juga bisa ikhlas, bisa terima, ya udah. Teman-teman kan punya grup ini ya di Telegram, WA. Itu kalau disatukan semuanya, menyatukan energi dan memang betul-betul fokus untuk menaikkan, misalnya selalu profit, itu bisa dan akan betulan terjadi di saham. Kemampuan energi pikiran, energi perasaan kita selalu mewujud. Kalau kita dalam keseharian lebih cemas mengenai naik turunnya saatnya kita ini, maka akan menjadi kenyataan. Jadi kita memang perlu kontrol, selalu aware, selalu sadar saya ada di vibrasi yang mana, sehingga itu semua dapat mewujud ke hal yang kita harapkan. Hindari misalnya nonton gosip, karena efeknya banyak ya ke diri kita, juga ke hasil tradingnya kita. Semua saling terhubung. Perlu yang namanya keseimbangan antara 4 faktor tadi. Mbak Vita, ini founder kami Bang Edi yang punya guru besar. Salam kenal Mbak. Salam keajaiban. Ya, gimana? Salam keajaiban. Makasih Mbak, pagi-pagi udah disiram. Banyak orang gak nyadar, the way you do anything is the way you do everything. Bagaimana kamu melakukan sesuatu, begitulah kamu melakukan semuanya. Kirain dengan belajar cara trading aja bisa langsung sukses tradingnya. Padahal cara kita melakukan sesuatu itu sangat tergantung dari cara kita melakukan segalanya. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita tuh gak disiplin, selalu buru-buru, pasti ngaruh ke tradingnya. Tapi ini nggak dipercaya Mbak, terus terang Mbak. Buktinya sedikit sekali trader yang mau belajar tentang ini Mbak, yang mau mengkondisikan dirinya supaya sabar, supaya tenang, supaya selalu dalam vibrasi positif, supaya disiplin, supaya komit. Jadi ketika saya memberikan tema-tema ini di Infinity, malah dapat cibiran Mbak. Bahkan banyak yang keluar gara-gara itu. Karena menurut mereka nggak relevan. Kamu nggak akan sukses kalau sehari-hari kamu tuh nggak bagus. Padahal saya udah belajar kemana-mana. Ada 2 guru yang masuk kategori terbaik di dunia lah. Ngomongnya gitu. Ternyata 80% isinya mindset semua. Karena mindset itu akan dari perilaku kita nanti kan. Mungkin itu Pak dari saya. Terima kasih. Memang saya juga mengalaminya ya. Klien ada yang pertamanya aja seneng ngikutin rajin, tapi balik lagi ke kebiasaan lama. Ini memang sifat manusia, pengennya cepat dapet sesuatu yang besar dengan cara yang mudah. Kalau bisa langsung kaya raya gimana gitu ya. Tapi semua tidak terlepas dari apa yang namanya vibrasi. Pikiran, perkataan, perasaan, perilaku kita ini selalu mempengaruhi kehidupan kita. Pikiran, perkataan, perasaan, perilaku adalah doa. Semesta ini selalu mengembalikan vibrasi kita. Kalau kita ada vibrasi rendah, kita memiliki peluang loss juga besar. Untungnya saya memiliki, mungkin sekarang sudah ada 5.000-an testimoni dari klien-klien bagaimana hidup mereka berubah ketika mereka sudah memperbaiki vibrasi mereka. Ada di Instagram saya, Vita_mindset_trainer.
Ketika kita bisa menyerahkan hidup kita sama Tuhan, memanage pikiran kita, mereka mengalami hidup yang penuh dengan keberuntungan. Contohnya, biasa berpikir kalau saya mau beli donat, saya harus pergi ke Dunkin dan beli. Tapi kalau klien saya, mereka tinggal berpikir, mereka bersalah sama Tuhan, bersyukur, rasakan seolah-olah udah makan itu donat, sorenya ada yang ngasih. Jadi pola pikir kita juga terhadap trading ini memang perlu diperbaiki dan perlu dilatih, karena pikiran bawah sadar orang-orang yang punya mindsetnya keliru, sempit, pasti akan menolak segala ide baru, karena untuk keluar dari zona nyaman perlu waktu, perlu proses, dan apa yang bertolak belakang dengan apa yang selama ini zona nyaman yang mereka begitu, mereka pasti menolak. Tapi nggak apa-apa, Mas. All is perfect as it is. Semua memiliki proses jiwa, ada timingnya, divine timing. Kita sudah memberi yang terbaik, mereka mau menanggapinya bagaimana terserah mereka, dan kita tidak terikat dengan bagaimana mereka ngerespon apa yang kita berikan. Dengan begitu, Mas juga bisa tetap bahagia aja, santai. Infinity akan menjadi lebih besar lagi. Misalnya punya misi, ya Infinity ini akan membangun suatu pola pikir yang baru, suatu kesatuan kita dengan Tuhan juga yang baru. Dengan begitu, mereka meninggalkan misalnya, ya nggak apa-apa. Nanti Tuhan akan berikan 1000 orang baru misalnya ke Infinity, dan akan berkembang dengan lebih besar lagi. Kita bisa membangun keyakinan yang seperti itu juga. Ikhlas saja menerima itu semua, dan biasanya sih kalau dari pakarnya langsung, orang-orang jadi mau mendengarkan. Kadang-kadang gitu Mbak. Sebenarnya yang kita omongin di Infinity kan sudah dari dulu ya, berulang ya, itu mindset anggap trader jadi nggak masuk gitu. Bukan di kompetennya. Iya, nanti tapi bisa ya gitu lah. Diarahkan aja ikut kelas WA saya. Karena kan kalau di sini kalau salah kan efeknya langsung kita rasain. Sudah keluar duit, banyak yang dikorbankan, tapi ternyata sikapnya salah, berujung pada nanti kerugian yang lebih besar. Karena salah satu poin yang paling penting di sini kan konsistensi ya. Nah, untuk menjadi konsisten ini kan kita perlu pemahaman yang benar. Kita nggak akan konsisten kalau kita pemahaman kita salah gitu kan. Kalau kita nggak sadar pentingnya sesuatu itu kan. Jadi kayak cycle of doom itu. Dia melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang ya. Kemudian dia belajar ilmu baru, dia ulang lagi kesalahannya, begitu terus siklusnya. Jadi itu yang terjadi sih. Udah lama Mbak, bukan di Infinity aja, di mana-mana sebenarnya. Pokoknya kalau trader mah banyak kan stresnya sekarang. Stres itu kita yang bikin, stres itu kita yang ciptakan. Ketika kita melihat ini sebagai bolpen, kita menamai ini sebagai stres, maka dia jadi stres karena kita memberi nyawa kepada benda ini sebagai ini stres. Tapi kalau kita bisa menilai ini sebagai it is, sebagai takdir Tuhan untuk terjadi dalam hidup kita, di mana peristiwa ini misalnya kita loss banyak, oke, saya diingatkan Tuhan untuk lebih mengandalkan Tuhan dan lebih beriman, dan saya mau niat untuk memperbaiki diri saya. Nah, vibrasi kita naik, kita bisa menilai loss ini sebagai hal yang buruk, jadinya stres. Kita bisa menilai loss ini sebagai hal yang baik, yang membuat saya bertumbuh dalam iman, bertumbuh sebagai manusia, dan akhirnya menemukan kedamaian. Itu juga bisa. Jadi tergantung pola pikir kita mau memaknai kejadian si loss ini sebagai hal positif atau hal yang negatif. Makanya kalau sudah terbiasa melatih diri untuk menerima semua apa adanya, maka ya hal tersebut tidak menjadi stres. Nah, itu pilihan. Halo, selamat pagi. Pagi. Sekarang anak saya 1, kemudian 5 tahun atau 7 tahun kemudian ada keluar anak baru. Itu kan berarti menjadi stres yang baru. Caranya bagaimana? Apakah sama dengan cara seperti itu atau harus bersyukur atau bagaimana untuk sesuatu yang belum pernah kita hadapi sebelumnya? Terima kasih untuk sharingnya. Bagaimana kita melihat suatu keadaan itu akan mempengaruhi banyak hal. Ketika kita menanggapi gitu ya, atau melihat, wah ini di pikiran bawah sadarnya Mas gitu ya, wah nambah anak, nambah stres. Itu keyakinan dan itu doa untuk masa depan Masnya juga. Ketika Mas berkeyakinan dengan kalimat nambah anak, nambah stres, yang datang
hambatan-hambatan, masalah. Tapi ketika bisa mengganti program tersebut di pikiran bawah sadar, yaitu dengan kalimat misalnya, terima kasih Tuhan, banyak anak, banyak rezeki. Terima kasih rezeki datang. Terima kasih banyak keberuntungan mendatangi keluarga kami. Terima kasih saya menyambut semua bantuan dari seluruh alam semesta untuk hidup kami. Terima kasih dengan adanya anak ini kami semakin bertumbuh dalam iman. Jadi itu semua akan berubah, dan itu semua dimulai dari pikiran Mas sendiri. Kita bisa memanggil ya. Ketika kita berpikir, kita tuh lagi memanggil. Kalau dalam keseharian kita rajinnya mensugesti dalam hati, terima kasih Tuhan, terima kasih gitu ya, terima kasih uang datang terus aja, maka itu akan menjadi suatu program di pikiran bawah sadar yang akan memanggil datangnya uang. Saya sendiri pernah mengalami ya bagaimana pengaturan ilahi atau apa saya bilangnya providensia Dei, bagaimana Tuhan betul-betul memelihara saya. Saya sih memang suka kasih kelas WA yang akhirnya mereka suka rela. Nah, waktu itu saya harus bayar cicilan, dan tiba-tiba di rekening saya ada uang total 2 juta tanpa ada yang mentransfer. Dan juga di admin saya punya 5 admin, di rekening bank mereka juga tiba-tiba ada uang yang seperti itu. Dan ada juga klien saya yang mengalami jadi dia punya box gitu ya, tempat naruh uang. Lalu tiba-tiba pas dia hitung harusnya cuma ada 4 juta, tapi ini kelebihan 6 juta. Jadi saya juga baru tahu kalau ternyata ada yang namanya malaikat Ariel. Ini khusus untuk membagi-bagi kaya uang tiba-tiba yang seperti itu. Nah, ini juga sudah di luar nalar manusia. Kabar baiknya adalah hal-hal tersebut bisa kita akses, bisa kita alami kalau kita mulai bersyukur. Rasa syukur dan rasa cinta adalah 2 rasa yang bisa kita ciptakan dengan perubahan mindset, dan ini memiliki kekuatan untuk menciptakan apapun yang kita inginkan. Bukan kita butuhkan aja, tapi kita inginkan. Setiap kondisi hidup kita adalah keadaan yang dibutuhkan jiwa kita untuk bertumbuh dalam iman. Selalu ada pemeliharaan semesta yang luar biasa kepada kita. Memang semuanya dimulai dari pikiran kita. Harus bebas stres berarti Mbak ya? Stres atau tidak stres itu hasil dari pikiran kita sendiri. Apa yang sengaja dan tidak sengaja kita pikirkan. Jadi mulainya dari memperhatikan, menyadari setiap detik apa yang muncul di pikiran kita. Kalau itu bukan pikiran yang kita inginkan, berarti kita lagi diboikot oleh otak simpanse atau otak perasaan kita yang memang suka usil. Jadi diarahkan, si pikiran diarahkan. Ada yang namanya teknik Ho'oponopono, teknik dari Hawaii, di mana mereka ini menggunakan satu kalimat yang simple, sederhana, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. Kalau kita sering mengulang kalimat tersebut, kita lagi membersihkan jiwa raga kita dari semua energi atau emosi negatif, sehingga kalau sudah bersih, kita jadi terhubung dengan energi di alam semesta, maka kelimpahan akan lebih mudah cepat datang. Bagaimana cara menghilangkan pikiran yang negatif? Pertama, bukan dihilangkan, tapi diterima bagaimana adanya. Kita perlu berterima kasih. Misalnya nih ada seringnya pikiran negatif lewat. Kalau kita berusaha menerima ini apa adanya, kita bilang terima kasih sudah hadir dalam hidup saya, dan saat ini saya memilih untuk melepaskanmu dan memilih bahagia. Lalu yang kedua, setelah menerima, kita perlu mengarahkan fokus pikiran ke hal-hal yang kita harapkan. Kita bisa kasih pertanyaan ke diri kita. Misalnya, Dita, apakah perasaan itu yang kamu harapkan ada dalam dirimu? Atau apakah perasaan ini yang kamu mau? Kalau jawabannya tidak, berarti saat itu kita sedang diboikot oleh otak simpanse kita. Berarti timbul ya kesadaran di poin kedua ini, sadar, oh ternyata saya lagi begini. Ketika kita langsung ya menggunakan terima kasih Tuhan, terima kasih, saya ikhlas misalnya gitu, itu aja sudah berubah vibrasinya, udah ke apa yang kita bisa syukur. Dan memang ini kebiasaan, perlu waktu ya, karena di pikiran bawah sadar itu udah tertanam begitu lamanya pola untuk berpikir yang negatif, sehingga ketika kita memasukkan sekarang mensugesti yang baru, itu akan butuh waktu yang lama. Saya sendiri butuh waktu 10 tahunan untuk melatih betul-betul pikiran bawah sadar saya untuk otomatis bisa berpikir yang baik. Mau sharing Bu, tahun 2011 saya mengalami hal yang serupa mungkin sama Mbak Vita. Waktu itu saya ngambil proyek saya rugi sekitar 28 juta. Rekening saya kan isinya cuma 6 juta waktu itu. Saya ngecek, angkanya jadi 11,
saya nggak percaya, udah gitu abaikan aja itu rekening. Udah gitu malamnya saya mimpi katanya ketemu ini orang tua kakek-kakek itu, dia ngomongnya gunakan uang ini. Saya lagi besoknya ke gini, apa benar ini saya salah lihat apa gimana? Itu ternyata emang benar angkanya 11. Yang masuk rekening ini malah yang nggak aktif untuk kerja, yang tabungan aja. Saya kan penasaran, terus ke bank lagi mau rekening gini ngeprint rekening koran, sama sekali nggak bisa loh, katanya ada gangguan lah, jadi sampai 6 kali udah kenanya saya pasrah aja, udah kena. Saya penasaran dari mana sih uang itu, mungkin ditransfer gitu. Udah gitu saya udah penasaran, udah mungkin ini untuk nanggulangi proyek yang rugi kayak gitu, saya mikir gitu. Dan sampai hari ini saya penasaran itu uang dari mana. Saran saya bersyukur aja. Ketika kita penasaran, kita sedang menimbulkan satu penderitaan baru ke dalam diri kita, karena kita mau tahu tapi nggak tahu jawabannya gitu ya. Jadi bersyukur aja dengan adanya uang tersebut, dan bersyukur Sang Hyang Widi memelihara kita dengan sangat-sangat baik. Ketika kita mulai bersyukur, nanti akan lebih banyak lagi deh. Bisa nemu uang ya, bisa di jalan ketemu uang. Saya pernah ketemu uang 100 ribuan dong di jalan. Lalu tanda-tanda kehadiran malaikat saya juga baru tahu ya dari internet. Jadi kalau kita bertemu koin di jalan atau seperti bulu, itu juga tanda kehadiran malaikat. Jadi malaikat memang mencintai kita dengan cara yang seperti itu, dan mau kita tahu bahwa mereka tuh ada untuk membantu kita gitu loh. Jadi kalau orang hanya berpikir saya kerja dapat gaji segini, atau saya trading kira-kira biasanya dapat segini, tapi itu kan pikiran manusia ya, matematika manusia. Tapi kalau kita bicara matematikanya Tuhan, itu udah beda lagi. Udah bisa kayak yang barusan Ibu Ketut alami gitu. Mindset kita juga perlu dibuka, diperluas. Pokoknya apapun yang bisa Tuhan berikan, saya mau menyambutnya gitu loh. Jadi nggak harus hanya dari trading atau dari kerja gitu ya, tapi apapun itu terima kasih, saya siap menyambutnya. Nah, maka dengan kita yang sudah terbuka begitu, akan begitu banyak uang datang ke dalam hidup kita. Malah sekarang klien suka temuin bulu tadi ada di dompet. Nah itu kan sebenarnya nggak masuk nalar ya, tapi memang itu terjadi. Dan saya notice itu, oh puji Tuhan ya, tiba-tiba juga ada foto, biasanya foto warna gitu, aura yang tiba-tiba masuk ke HP kita gitu. Saya pernah waktu itu dapat mungkin udah sekitar 10 foto yang tiba-tiba masuk tanpa saya motret. Nah itu lebih ajaib lagi, dan ya saya mensyukuri. Jadi kalau ibu atau teman-teman sudah sempat mengalami yang seperti itu, bersyukurlah. Artinya energi ibu besar. Ketika energi kita besar, betulnya kita dapat mencipta apapun dengan lebih cepat. Tapi kalau kita berpikirnya negatif dengan energi kita yang besar ini, sialnya juga cepat gitu. Kita ngebatin, misalnya ya kita sebel sama orang, sialan tuh ntar jatuh loh, jatuh beneran gitu ya, nggak lama. Itu karena pasokan vibrasi kita emang udah gede gitu loh. Makanya perlu sadar, namanya menyelami ke dalam jiwa raga kita, mengenali self love dulu. Aku senangnya tuh apa gitu ya, aku dalam keheningan apa aja sih belum saya lakukan menyenangkan diri saya gitu, lalu lakukan. Nah dengan cara begitu kita akan lebih bahagia, karena hidup ini bukan hanya soal trading yang profit, tapi ada banyak hal di luar itu, terutama di bidang spiritualitas, bagaimana meyakini Tuhan memelihara hidup kita dengan sangat-sangat baik. Itu. Jadi selamat ya, nggak usah penasaran lagi, bersyukur aja, lalu heningkan pikiran, heningkan batin, kembali stay tune sama Tuhan. Kalau misalnya gini Mbak Pit, sering lihat jam yang sama itu angkanya itu juga tanda-tanda malaikat turun ya Mbak? Ya, jadi misalnya ada triple angelic number, masing-masing angka 111, 222, 333. Misalnya kita lihat nomor kendaraan atau tiba-tiba ada di trading itu kan ada angka-angka tuh banyak misalnya ya, lalu muncul 222 atau 888. Nah itu semua ada
artinya. Nanti artinya kalau mau tahu bisa dibeli di admin saya. Itu 50.000 dapat 5 tulisan terjemahan bahasa Inggris gitu. Lalu yang saya ingat 888 adalah uang besar sedang mendatangi saya. Karena pas saya lihat, saya langsung jadi inget kan sugesti itu. Terima kasih malaikat mau kode ke saya bahwa uang besar lagi mendatangi saya. Di saat itu juga saya sudah semakin senang aja gitu ya dengan permainan kode malaikat yang seperti itu. Betul atau tidaknya itu buat saya nggak masalah. Yang penting saya meyakini bahwa malaikat memang mencintai saya dengan memberi kode-kode yang seperti itu. Kita biasanya nggak sebegitunya yakin atau gimana gitu ya dengan dunia spiritualitas, adanya betul-betul bantuan Tuhan gitu. Tapi kalau kita sudah mulai mensugestikannya, mulai sadar dan memaknainya dengan cara yang juga welcome gitu ya terhadap bantuan alam semesta, bantuan malaikat, hidup kita akan jadi lebih bersemangat dan ringan gitu untuk kita jalani dalam keseharian kita. Jadi kita tidak menuhankan trading, kita tidak menuhankan kerjaan kita, tapi kita menuhankan Tuhan yang betul-betul menumbuhkan iman sama Tuhan gitu. Nanti kalau sering dilatih ya, doa, rajin puasa, rajin hening, rajin bersyukur, nanti itu sendiri akan muncul, guru sejati kita akan muncul di batin kita. Kalau kita membuat kesalahan dan merugikan orang lain, langkah apa yang harus kita perbuat? Menyadari hal tersebut adalah suatu kemajuan gitu ya. Jadi kita bisa bersyukur karena saya ternyata saya sadar nih saya udah melakukan kesalahan yang merugikan orang lain. Kita bisa pasti ya meminta maaf ke orang tersebut dan mengakui kesalahan itu membutuhkan keberanian. Dan kalau kita sudah bisa begitu berarti kita sudah lebih naik lagi kan vibrasinya. Lalu kita belajar juga untuk memaafkan diri kita. Anggap kejadian tersebut sebagai kejadian yang memang perlu dialami oleh jiwa saya untuk jiwa saya bertumbuh. Bagaimana saya memaknai kejadian tersebut sebagai takdir jiwa saya dan bagaimana saya terus-menerus melatih untuk memaafkan diri saya, itu juga bisa digunakan untuk peluang kita bertumbuh, dan itu bagus daripada kita terpuruk dan menganggap atau melabeli diri kita sebagai orang yang bersalah atau punya dosa berat. Lebih baik kita bisa move on dengan cara memaknainya sebagai takdir jiwa saya. Ya semua orang juga punya ya kekeliruan, tapi tidak semua orang bisa sukses memaafkan dirinya sendiri. Kita bisa move on dan terputus, seperti karma itu terputus dengan kejadian tersebut. Ini ada yang nanya foto auranya mana gitu. Nanti bisa dilihat. Kayaknya banyak Mbak Vita tuh sharing di Facebook pernah. Ya di Facebook saya. Ya. Coba saya lihat dulu ya. Di Facebook saya ada album khusus untuk foto aura yang seperti ini. Sebentar saya buka. Jadi satu layar di HP kita tuh misalnya warna kuning, warna merah, ungu. Nah itu foto-foto aura. Facebook saya Vita Mindset Trainer. Ini sudah ada 589 foto aura seperti ini. Kelihatan Pak? Ya. Jadi seperti background gitu dia ya. Ya. Ini tiba-tiba aja masuk itu ya Mbak ya? Berarti ya? Iya. Dulu sih tiba-tiba masuk ke HP kita. Tapi yang sekarang saat kita motret, misalnya motret baju, ya harusnya kan keluarnya baju, tapi yang ada malah warna-warna yang seperti ini. Ya, jadi kalau sempat punya foto begituan jangan dibuang, diinfokan, nanti saya cek, kalau memang iya disimpan. Karena itu juga suatu tanda bahwa kita memiliki bakat di bidang spiritualitas dan yang perlu kita bagikan ke sesama dengan keahlian atau bakat alami diri kita. Berarti setiap warna itu ada maknanya gitu Mbak ya? Itu bisa menandakan cakra kita yang sudah aktif, cakra yang mana gitu ya. Saya dulu waktu pertama warna orange sama kuning itu solar plexus saya yang sudah aktif duluan. Sama hijau artinya dari cakra hati, jantung. Ya. Berarti saya ada bakat healer juga gitu ya. Atau malaikat juga suka kasih tanda kehadiran mereka. Kalau putih itu, nah bisa yang kita foto itu foto malaikat, cahaya malaikat gitu, atau cahaya Tuhan gitu bisa. Kan cakra mahkota berarti ya, paling atas ya.
gitu Ya, ya. kalau mahkota ungu biasanya. Kalau hitam mungkin ya ada yang kirim yang enggak ke kita gitu. Jadi kita bisa aware, bisa lebih hati-hati gitu ya, lebih banyak doanya misalnya. Apakah dosa bisa menjadi tanggungan turunan karena mungkin didoakan orang lain? Kalau kita bicara tentang hukum metafisika, tentang energi, misalnya kita berbuat salah sama orang lain, lalu orang lain fokusnya ke anak kita, karena energi pikiran dan perasaan dari orang tersebutnya tertuju ke anak kita, maka itu akan menjadi suatu getaran yang menyatu dengan si aura anak kita, dan ada kemungkinan dia akan mengalami apa yang dikirimkan vibrasi orang tersebut gitu. Tapi kabar baiknya, ketika kitanya rajin mendoakan anak kita dan energi kita lebih besar kepada anak kita, jadi energi yang akan terjadi adalah dia akan terlindungi. Tapi kalau dia misalnya istilahnya nggak ada bentengnya, yang terjadi ya dari frekuensi si orang tersebut. Apakah ada cara lain untuk meningkatkan bakat indigo selain dengan menaikkan energi positif? Saya akan adakan kelas indigo bulan Januari, dan mentornya ini adalah kenalan saya yang sempat mati suri, dan dia sekarang jadi bisa berkomunikasi dan melihat malaikat. Saya join sama dia untuk dia membantu teman-teman yang indigo. Untuk meningkatkan bakat indigo perlu latihan, perlu rajin berdoa. Saya rasa semua orang mempunyai bakat itu. Jadi kalau kita rajin mengheningkan diri, rajin berkomunikasi sama Tuhan, guru sejati kita, Tuhan itu akan membantu kita. Kita harus melakukan apa, pasti banyak kebaikan yang perlu kita lakukan juga gitu. Nanti kalau ikut kelas WA saya mungkin langsung bisa ngomong sama yang indigo ya, karena saya bukan indigo. Bagaimana kalau ada orang yang menghina kita? Apakah kalimat yang diucapkan orang tersebut bisa langsung terjadi? Perlu izin dari kita sehingga kita terhina. Kalau kita tidak mengizinkan diri kita terhina, artinya kita tidak berpikir dia sedang menghina saya, maka penghinaan itu tidak terjadi. Penghinaan terjadi hanya di rumah pikiran kita saja. Ketika kita memaknai, dia lagi, kita melabeli itu, kita menilai dia lagi menghina saya, maka saat itu juga hati kita merasa terhina. Tapi bukan dari apa yang dia lakukan, tapi dari pikiran kita sendiri yang memaknai dia sebagai orang yang menghina saya. Padahal yang meracuni adalah pikiran kita sendiri. Kalau kita bisa memegang pikiran kita, kita menyadari kita tidak bisa mengatur orang lain mengatakan apa ke kita hanya bisa belajar menerima dia apa adanya, maka kita terselamatkan dari perasaan merasa terhina tadi. Yang ada hanya bertumbuh dan mengandalkan Tuhan untuk memberi saya kedamaian batin lagi. Terhina atau tidak terhina tergantung mindset kita memaknai hal tersebut. Jadi tergantung responnya kita gitu ya Mbak? Yes. Respon kita. Terus kita mengizinkan ke hati kita terluka. Iya. Mbak Vita, terima kasih banyak. Ya, banyak hal yang sudah dicerahkan hari ini. Oke Mbak Vita, sampai jumpa lagi. Makasih Mbak Mi. Ya, terima kasih, sukses ya. Makasih, jangan kapok ya. Semoga Bang Edi Diundang selamat ulang Infinity. tahun.